إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya kita memuji dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkannya kepada kita, terutama nikmat bulan Ramadan, di mana kita saat ini sudah berada di penghujung dari bulan Ramadan. Tinggal beberapa hari kita akan berpisah dengan Ramadan. Salat beri salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan merupakan bulan pelatihan, melatih diri kita dengan bermacam-macam ibadah, dengan bermacam-macam sikap, dengan bermacam-macam akhlak. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari dalam setahun, kita hidup 12 bulan, 1 bulan dari 12 bulan itu adalah pelatihan bagi kita. Pelatihan gunanya adalah untuk meningkatkan kualitas kita. Seorang pegawai kalau seandainya tidak pernah diberikan pelatihan, dia bekerja akan bekerja monoton, bukannya semakin meningkat pekerjaannya, tapi malahan semakin menurun. Maka perlu ada pelatihan untuk memperbaharui semangat mereka kembali di dalam bekerja dalam kehidupannya sehari-hari. Begitu juga kita. Bulan Ramadan merupakan bulan pelatihan kita. Setelah selama 11 bulan kita mengarungi kehidupan dengan penuh tantangan dan bermacam-macam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan kepada kita, kullu amal ibnu Adam dah. Setiap amalan ibnu Adam itu adalah untuknya. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dalam hadis qudsi Nabi SAW meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa, sesungguhnya puasa adalah untukku atau karenaku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya. Yada' ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli. Dia meninggalkan makanan, minuman dan syahwatnya karena aku, karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara pelatihan yang bisa kita ambil kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah pelatihan keikhlasan. Bahwa hendaklah kehidupan kita dan beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala lebih kita tanamkan keikhlasan kepada Allah. Karena hakikat dari puasa itu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita puasa karena orang. Karena orang lain tidak akan bisa membedakan antara kita berpuasa atau tidak berpuasa. Tapi Allah lah yang Maha melihat. Allah yang mengetahui. Seorang hamba yang berpuasa karena Allah berarti dia melatih dirinya untuk beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan ibadah karena Allah itu merupakan salah satu dari rukun diterimanya amalan kita. Di samping amalan kita harus sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW.
Dan ini adalah pelajaran yang kedua kita dapatkan. Seorang yang dia berpuasa tapi tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka puasanya tidak akan diterima. Dan ini adalah pelajaran kedua, bahwa kita beribadah harus sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, pelajaran yang lain banyak kita dapatkan di dalam kita berpuasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, as-siyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Idza kana yaumu shaumi ahadikum, apabila pada hari kamu salah seorang di antaramu berpuasa, fala yaskhab, dia tidak marah-marah, wala yarfuth, dia tidak berkata keji, wala yajhal, dia tidak melakukan tindakan kejahilan. Wa idza syatamahu ahadun aw qatalah falyaqul inni shaim. Apabila ada orang yang mengejeknya, yang mencelanya atau mengajaknya berkelahi, dia katakan inni shaim, aku adalah orang yang berpuasa. Apa yang kita bisa ambil dari pelajaran ini? Bahwa selama 1 bulan kita memperbaiki diri kita dengan akhlak, menjaga kata-kata, karena kata-kata keji, kata-kata yang tidak baik, itu akan merusak puasa kita. Maka selama 1 bulan kita berlatih untuk menjaga kata-kata, jangan sempat orang lain tersinggung. Ini adalah kata-kata yang harus kita jaga. Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau dia diam. Kita dilatih selama bulan puasa untuk berkata baik. Kita dilatih untuk dalam berpuasa jangan sempat kita menyinggung perasaan orang lain. Sebab ketika Nabi mengatakan wa idza syatamahu ahadun aw qatalah, apabila seorang mengejeknya, dia tidak mau membalas, tetapi dia bersabar, inni shaim. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dapat kita ambil pelajaran yang lain adalah kesabaran. Kesabaran dari 3 bentuk kesabaran. Yang pertama, sabar di dalam beribadah. Seorang yang ingin beribadah kepada Allah, dia harus bersabar. Sebagaimana alhamdulillah kita dilatih di sini. Terkadang kita sholat tarawih 1 juz, capek, letih, lelah, itu tidak akan bisa kita lakukan kecuali dengan kesabaran, karena kita mengharapkan pahala dari Allah. Maka tidak ada ibadah yang bisa kita lakukan dengan baik kecuali harus diiringi dengan kesabaran. Sampai-sampai puasa pun, seorang yang tidak bersabar, dia tidak akan mampu menyelesaikan puasanya sampai tenggelam matahari. Sabar yang kedua adalah sabar menjauhi diri kita dari maksiat. Dibutuhkan kesabaran. Kenapa kita pada bulan Ramadan kita mampu memperkecil bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain disebabkan oleh kesabaran yang kita miliki. Maka hendaklah pada bulan-bulan yang lain setelah Ramadan kita juga bisa menanam kesabaran kita untuk menjauhkan diri kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan puasa kita tidak mau berbohong. Karena Nabi SAW mengatakan, man lam yada' qawla zur wal amal bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu syarabahu. Siapa yang tidak mengatakan perkataan, siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong, tidak meninggalkan perbuatan bohong, maka Allah tidak akan membutuhkan kepada perbuatan yang meninggalkan makanan dan minuman. Selama 1 bulan kita berlatih untuk berkata jujur. Selama 1 bulan kita berlatih untuk berbuat jujur dan meninggalkan kebohongan dalam perkataan dan kebohongan dalam perbuatan. Maka hendaklah pelatihan ini juga melekat pada diri kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ibadah yang lain, kita juga dilatih selama Ramadan, termotivasi kita untuk sholat berjamaah ke masjid. Perlu diketahui bahwa Nabi SAW
pernah mengancam untuk dibakar rumah orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah. Maka sholat berjamaah bagi laki-laki hukumnya adalah wajib. Kalau seandainya masing-masing kita mengambil inisiatif untuk sholat di rumahnya, maka tidak ada gunanya masjid dibangun, kecuali hanya untuk mengerjakan sholat Jumat sekali dalam seminggu. Sholat Jumat hanya sekali seminggu, tidak rubahnya dengan ibadah agama lain, tapi masjid ditegakkan untuk zikir kepada Allah, untuk menegakkan sholat, untuk membaca Al-Quran. Maka hendaklah pelatihan yang ada pada bulan Ramadan juga melekat pada diri kita dan bermanfaat setelah Ramadan. Pada bulan Ramadan kita banyak membaca Al-Quran. Hati kita selalu tergantung dengan Al-Quran. Kita mentadaburi Al-Quran, kita bersemangat mempelajari Al-Quran. Maka hendaklah begitu juga di luar Ramadan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa target yang kita harapkan dari puasa? Apa buah yang akan kita raih dari puasa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Apa hakikat takwa? Hakikat takwa adalah rasa takut kepada Allah. Dengan rasa takut kita kepada Allah, kita menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Orang yang bertakwa, amalannya diterima. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Hanya saja amalan itu diterima dari orang-orang yang bertakwa. Jika setelah kita berpuasa semakin meningkat rasa takut kita kepada Allah, sehingga rasa takut ini menjadikan kita tunduk kepadanya, menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya, insya Allah kita termasuk orang yang bertakwa. Jika kita termasuk orang bertakwa, insya Allah amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelatihan yang kita lakukan, apa yang diharapkan? Diharapkan adalah perubahan yang terjadi setelahnya. Tidak ada gunanya pelatihan jika setelah berlatih kita masih seperti yang dahulu. Sebelum pelatihan kita malas-malas ke masjid. Selama berlatih kita sudah semangat ke masjid. Setelah selesai Ramadan kita kembali malas-malas ke masjid. Tidak ada gunanya pelatihan kita selama 1 bulan. Selama 1 bulan kita berlatih menjaga emosi kita, menjaga kata-kata kita, menjaga lidah-lidah kita, karena setiap kata-kata yang kita ucapkan akan ditulis. Kalau seandainya sebelum Ramadan kita termasuk orang yang kurang mengontrol kata-katanya, selama Ramadan dia sudah mengontrol kata-katanya, maka sia-sialah pelatihan 1 bulan. Jika seandainya setelah Ramadan itu masih seperti dia sebelum Ramadan. Maka oleh karena itu, mari kita renungkan pelajaran-pelajaran yang sangat banyak kita dapatkan dari Ramadan. Dan pelajaran itu hendaklah berusaha kita menghidupkan terus setelah Ramadan, sehingga itu berbekas pada diri kita dan menjadikan kita sebagai orang yang saleh insyaallah taala. Marilah kita bersalat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqimus shalah.